Ya, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Malam hari ini saya ajak lontong seperti yang Anda lihat. Saya ditemani oleh seorang wanita cantik. Ini akan bersama saya sampai nanti akhir program. Iya kan Eka? Iya dong. Nah, malam ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan kelistrikan. Nah, bersama dengan sederet tamu-tamu istimewa. Keren Betul pastinya. sekali. Dan juga sesuai dengan tema program kita pada malam hari ini, momentum kebangkitan industri ketenaga listrikan untuk Indonesia maju. Nah, ini dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional yang ke-75 tahun 2020. Ya, betul sekali, dan pemirsa akan bergabung dengan kita bersama juga, yaitu ada Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif, ada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Bapak Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama PLN melalui tayangan virtual, Ca. Nah, dan juga nanti kita akan hadirkan secara langsung Bapak Wiloyo Kusbiharto. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia. Tetapi tidak hanya itu juga nih, Ca. Kita hari ini juga akan ada penampilan spesial bintang tamu. Wow, bintang tamu. Ada siapa ya, Ca ya? Siapa dia? Akan ada 10 to 5 dan juga Nindi Parasadi Harsono. Nah, berhubung acara ini adalah berkaitan dengan Hari Listrik Nasional yang ke-75, maka akan ada testimoni dari pejabat tinggi negara. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-75 PLN. 75 tahun menerangi Indonesia. Selamat Hari Listrik Nasional ke-75. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal TNI Purnawaran Muldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Listrik Nasional ke-75. Listrik hijau, Indonesia maju. Saya Erlangga Hartarto mengucapkan Selamat Hari Listrik Nasional ke-75 kepada masyarakat kelistrikan Indonesia. Wujudkan listrik berkecukupan, AMDAL merata, terjangkau, dan ramah lingkungan. Kita bersama-sama perlu mewujudkan listrik hijau Indonesia maju. Dirgahayu Hari Listrik Nasional ke-75. Nah pemirsa, apa tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini tentunya adalah demi mewujudkan listrik hijau Indonesia maju. Betul sekali, Ca. Kali ini kita juga akan mendengarkan bersama-sama yaitu penjelasan dari Bapak Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Kementerian ESDM ya, Ca. Bapak Arifin Tasrif ini akan menyampaikan hal-hal mengenai perkembangan energi baru terbarukan untuk Indonesia maju. Jadi nggak usah berlama-lama, kita saksikan bersama. Selamat malam Cak Lontong dan Ibu Eka Tura. Selamat malam Mbak Arifin. Luar biasa. Silakan Bapak. Yang saya hormati Menteri BUMN, Direktur Utama PT PLN Persero, Ketua Masyarakat Ketenagalistikan Indonesia, MKI, serta pemirsa TVRI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat bertemu secara virtual guna memperingati Hari Listrik Nasional ke-75 dengan tajuk Listrik Hijau Indonesia Maju. Pemirsa TVRI dimanapun berada, di tahun 2020 Indonesia dan dunia dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah di berbagai negara untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan sesaat menghentikan aktivitas ekonomi global. Tantangan pandemi ini juga memaksa kita untuk bergerak cepat mencari solusi terhadap krisis ekonomi yang tengah terjadi. Inilah saat yang tepat untuk kita melakukan pembenahan diri secara fundamental, memperbaiki manajemen pengelolaan energi
serta mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan dan efisiensi energi. Inilah momentum kita untuk bertransformasi guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional jangka panjang. Pemanfaatan energi baru terbarukan memegang peranan penting dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini juga sejalan dengan arah pengembangan energi bersih untuk mendukung target penurunan emisi global sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement. Dalam kerangka Paris Agreement, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030 dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Kontribusi energi baru terbarukan dalam penurunan emisi sangat signifikan. Potensi EBT sebagai energi bersih di Indonesia kita mencapai 417 gigawatt yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, namun yang baru termanfaatkan baru sebesar 10,4 gigawatt atau hanya sekitar 2,5% saja. Realisasi EBT dalam bauran energi nasional sampai dengan semester 1 tahun 2020 sebesar 10,9% dan diharapkan dapat mencapai 23% pada tahun 2025. Bahkan akan ditingkatkan lagi menjadi 31% pada tahun 2050. Sebaliknya, energi fosil seperti minyak bumi porsinya akan semakin menurun. Tren tersebut juga berlaku di sektor ketenagalistrikan. Ini merupakan bagian dari perjalanan energi Indonesia mengarah pada listrik hijau Indonesia maju. Tugas pemerintah tidak hanya mengawal ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun juga memastikan sumber energinya lebih bersih dan berkelanjutan. Untuk mendorong investasi dan percepatan energi terbarukan, pemerintah telah menyiapkan beberapa hal, antara lain rancangan peraturan presiden yang mengatur harga listrik energi terbarukan agar lebih menarik bagi investor. Menciptakan pasar baru untuk energi baru terbarukan melalui program Renewable Energy Based Industry Development atau REBIT dan Renewable Energy Based on Economic Development atau REBAT. Program tersebut dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di kawasan industri dan ekonomi khusus serta mendorong pengembangan ekonomi lokal di kawasan 3T, terpencil, terluar, dan terdepan. Kita mendorong inovasi dalam teknologi pemanfaat energi terbarukan agar lebih efisien serta sesuai dengan kondisi geografis dan profil demandnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong inovasi model bisnis energi terbarukan didasarkan pada prinsip fairness dan governance, serta mendorong inovasi skema pendanaan. Pemerintah mendorong inovasi sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan kepada pelanggan. Pemirsa TVRI dimanapun berada, transisi energi dan penurunan emisi menjadi concern seluruh negara di dunia. Pemerintah mengajak masyarakat ketenagalistrikan Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan yang terkait agar mengambil peran untuk mempercepat transisi energi menuju energi yang lebih bersih. Selain peranan badan usaha dan industri dalam investasi energi bersih, masyarakat luas juga dapat turut berkontribusi mendorong transisi energi, antara lain dengan pemasangan PLTS atap di rumah tangga, penggunaan kompor induksi untuk menggantikan konsumsi LPG yang 70% masih import, serta penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, tentunya peran media menjadi kunci dalam menjaga keterbukaan informasi, menyamakan persepsi dan visi untuk kepentingan Indonesia, dapat mendorong iklim yang kondusif guna mempercepat transisi energi. Pemirsa TV dimanapun berada, melalui momentum perayaan Hari Listrik Nasional ke-75 ini, kami berharap setiap elemen masyarakat dapat mengambil peran masing-masing dan berkontribusi terhadap pemanfaatan sektor energi, khususnya subsektor ketenagalistrikan guna mencapai 5K, yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan untuk menuju Indonesia maju. Selamat Hari Listrik Nasional ke-75. Listrik hijau Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan ya.
bahwa energi terbarukan ini akan memberikan manfaat yang banyak dan luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Pemaparannya, waduh, saya jadi tahu setelah Bapak menyampaikan, saya jadi tahu kalau ternyata saya nggak tahu apa-apa gitu. Bener, jadi banyak informasi penting juga nih. Bener, penting, ilmu Betul. itu penting. Penting banget, dan malam ini Cak, kita tidak hanya akan berbincang terkait kelistrikan saja loh. Betul. Nah, karena kita juga akan melihat bagaimana acara launching stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU yang telah dilaksanakan tanggal 3 November 2020 kemarin. Nah, langsung saja kita saksikan bersama. Hari Listrik Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Oktober diperingati oleh seluruh masyarakat ketenagalistrikan di Indonesia. Memperingati Hari Listrik Nasional ke-75 tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar internasional, lomba menulis esai dan foto, pemberian penghargaan keselamatan ketenagalistrikan, dan launching operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum atau SPBKLU. Launching operasional SPBKLU merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Melalui peraturan tersebut, terdapat dua mekanisme pengisian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum atau SPBKLU. Melalui SPBKLU, pengendara dapat menukar baterai yang lama dengan baterai yang sudah terisi dari rak penyimpanan dan hanya membutuhkan waktu penukaran sekitar 3 menit. Mengambil momentum Hari Listrik Nasional ke-75, Menteri ESDM meluncurkan operasional SPBKLU di 3 titik, yaitu Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang oleh Grab Indonesia dan Kimco, Alfamart Gandaria 3 di Jalan Jatayu Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh Oyika, dan Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan oleh Izifas dan Oyika. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang mensukseskan program SPBKLU ini, baik dari kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat. Kami berharap mekanisme SPBKLU dapat dikembangkan lebih luas lagi sesuai dengan roadmap yang sudah direncanakan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat memperingati Hari Listrik Nasional ke-75. Mari bersama-sama menggunakan momentum Hari Listrik Nasional ini untuk bangkit bersama menuju Indonesia maju. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum SPBKLU secara resmi diluncurkan. Melalui peluncuran SPBKLU ini diharapkan dapat semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan bermotor listrik. Ayo beralih ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Wow, ini SPBKLU ini memang memiliki banyak manfaat ya yang didapat oleh masyarakat. Betul kan Eka? Betul banget. Nah, dan dengan sudah diselenggarakannya launching dari SPBKLU, kita akan bisa berharap bahwa ke depan akan semakin banyak lagi kendaraan yang ramah lingkungan demi masa depan bumi kita tercinta ini. Selamat Hari Listrik Nasional yang ke-75 tahun. Listrik Hijau Indonesia Maju. Ini dia special performance dari 10 to 5. Untuk kemajuan ketenagalistrikan Indonesia mengucapkan selamat Hari Listrik Nasional yang ke-75. Ini lagu spesial dari 10 to 5. Hari ini saat bahagia untukmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Oh happy birthday to you. Oh happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sejalan dengan kebutuhan akan listrik yang semakin tinggi, PLN terus berupaya mengejar target rasio elektrifikasi 99,9%. PLN melalui anak perusahaan pembangkit Jawa Bali, PJB, dan juga dikembangkan oleh S2P, telah berhasil menyelesaikan PLTU Cilacap Ekspansi 1. Selain itu dilakukan juga percepatan pada pembangunan PLTU Cilacap Ekspansi tahap 2 kapasitas 1 kali 1000 MW. Pembangkit ini dikembangkan oleh PLN dan PT Sumber Segara Primadaya S2P sebagai upaya nyata PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional sehingga akses listrik kepada masyarakat semakin luas jangkauannya. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, the things I gave to you. If there's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that is true. To be with you is all that I need, 'cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, I wanna get myself close to you. Yeah, I wanna get myself close to you. Yeah. Oh, wanna get myself close to you. Oh yeah, I wanna get myself close to you. Oh yeah. Oh yeah. Dengar lagu-lagunya Tentu Vibe ini paling enak buat gerak, buat goyang. Apalagi masyarakat kita ini juga sudah sangat sadar akan pentingnya olahraga. Betul. Gitu kan, Kak? Nah, berkaitan dengan olahraga nih pemirsa, beberapa waktu lalu PLN dan MKI mengadakan virtual charity event dengan temanya Run and Ride. Nah, ini dia pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita simak video kegiatan berikut ini. 75 tahun cahaya telah menerangi negeri. Dari pusat kota, perkantoran, perbelanjaan, hingga lalu lintas jalan. Sayangnya kemewahan untuk menikmati cahaya belum bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Masih banyak daerah di pelosok yang belum mendapatkan cahaya. Wahai Elektrizen dan GoFiters yang selama 17 hari sudah mengayuh pedal sepedamu untuk sesama, memacu kaki untuk menyongsong hari esok masyarakat lain, agar setiap pelosok Nusantara dapat menikmati cahaya. Cahaya bagi Listrik untuk kita bersama. Dan saya mengucapkan kepada PLN beribu terima kasih karena kami sebagai penerima bantuan listrik gratis mengaturkan banyak terima kasih sudah memberikan bantuan untuk kami. Terima kasih kepada kamu,
12.500 Electrician dan Go-Fitters yang berpartisipasi dalam PLN Virtual Charity Run and Ride 2020 dari 1 km hingga mencapai garis finish di 164.951 km. Setiap keringat dan usahamu tidak sia-sia. Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Belitung, Solo, Pontianak, Jambi, Banyuwangi, Bali, Banjarmasin, Maros, Toli-Toli, Manokwari dari Sabang hingga Merauke bersatu secara virtual untuk menyalakan energi optimisme dan menjadikan Indonesia semakin bercahaya. Setiap tetesan keringat dan kilometer yang kita tempuh itu dikonversi oleh PLN menjadi rupiah yang disumbangkan untuk sambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu. Bravo PLN menerangi negeri demi kemajuan bangsa. Rustomo MKI. Semangat pagi, PLN dan MKI telah menyelenggarakan Virtual Charity Run and Ride sebagai bentuk pelibatan masyarakat luas untuk membantu saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Dan Alhamdulillah, sambutan masyarakat luas sungguh luar biasa. Untuk itu, MKI mengucapkan terima kasih atas partisipasi para jokers dan para goeser di seluruh Indonesia. Selamat Hari Listrik Nasional ke-75, Listrik Hijau, Indonesia Maju. Saya mewakili keluarga besar PLN mengucapkan terima kasih kepada Electrician dan Go-Fitters yang telah berpartisipasi di PLN Virtual Charity Run and Ride 2020. Sekarang adalah tugas kami untuk menyalurkan donasi berupa pemasangan listrik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Sekali lagi, kami berterima kasih banyak karena kalian telah menyalakan energi optimisme, berbagi untuk menerangi. Energiku, cahaya bagimu. Wah, pemirsa, sangat menarik sekali kan virtual charity event yang diadakan oleh PLN dan MKI. Keren. Run and ride. Run and ride, betul. Tapi memang dengan menggerakkan masyarakat ini cara berlari dan bersepeda ini setiap kilometernya ini yang perlu tahu ya, setiap kilometer yang ditempuh oleh peserta itu dikonversi menjadi bantuan untuk penyambungan listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. Wow, cius. Itu yang paling penting. Keren Semakin banget. jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak sumbangan yang diberikan. Bukan dari yang lari, tapi dari PLN tentunya dan MKI yang memberikan sumbangan. Nah, Cak, betul sekali. Nih selanjutnya kita juga akan mendengarkan statement dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Kita akan simak bersama yang terhormat Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebaikan. Yang saya hormati Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif, senior saya, yang juga banyak memberi masukan kepada saya mengenai tentunya di sumber daya alam. Direktur Utama PT PLN, Bapak Zulkifli Zaini, dan Ketua MKI, Bapak Wiluyo Kusubdi Harto. 27 Oktober, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan Hari Listrik Nasional, yang tentu tak lepas dari momentum nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik yang semula dikuasai penjajah Jepang dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejatinya PLN bukan hanya milik negara, namun juga milik seluruh rakyat Indonesia, di mana pemerintah hingga saat ini terus berusaha untuk melakukan percepatan signifikan, meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai 99,48%. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kita harus cermat dalam memanfaatkan potensi pembangunan listrik dengan menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat guna. Serta program listrik dapat memberikan nilai tambah bagi produktivitas ekonomi di desa, terutama pengembangan industri rumah tangga atau industri rumahan. Di 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, kami para pembantu Presiden terus berkomitmen untuk melanjutkan proyek energi berkeadilan, di mana Indonesia bertekad untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan energi masa depan berbasis listrik.
Kita tidak boleh gigit jari dengan menjadi penonton, bahkan konsumen saja. Kita bertekad untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan energi masa depan berbasis listrik. Untuk itu, jangan sampai kita membuat kebijakan yang memperlemah daya saing, dan sebaliknya jangan membuat kebijakan yang menghambat transformasi energi nasional. Untuk PT PLN sebagai BUMN yang berhubungan langsung dengan masyarakat, teruslah bekerja yang terbaik dan menjaga amanah. Selamat Hari Listrik Nasional yang ke-75. Mari kita bersama wujudkan listrik yang berkecukupan, andal, merata, terjangkau, dan ramah lingkungan. Ya, ternyata nih Cak ya, pengembangan energi masa depan adalah berbasis listrik. Betul. Dan juga tentunya itu menjadi tugas dari PLN juga sebagai perusahaan BUMN. Ya, tentu saja itu tugas dari PLN, dan pastinya apalagi peringatan Hari Listrik Nasional ke-75 ini akan banyak inovasi yang dilakukan oleh PLN dan juga untuk memajukan listrik di Indonesia. Betul. Karena listrik hijau Indonesia maju. Tapi sebelum kita ada juga nih Cak, kita akan mengajak ngobrol nih satu bintang tamu lagi dari 10 to 5, dan juga ada Nindi Parasadi Harstono. Nah, ini Nindi, dia. tapi kita tadi tanya Neng Di. Iya, Neng Di, Nindi, Neng Di, katanya gitu. Apa kabar calon toh? Nih Nindi 10 to 5. Bener. Ini saya tanya nih, gimana sih peran PLN saat ini menurut kalian? Ya penting sekali ya, karena memang itu kebutuhan kita semua. Yang pasti kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan listrik, pastinya tidak bisa hidup tanpa listrik, dan peran PLN sangat penting di kehidupan kita masyarakat Indonesia. Sekarang 10 to 5, jawabannya nggak boleh sama, nggak boleh nyontek. Nggak boleh. Yang pasti sih kalau aku sendiri ada pengalaman pribadi waktu itu ya, sempat ikut program Indonesia Power waktu itu, dan kita sempat berkolaborasi dengan beberapa musisi lain mengumpulkan dana untuk masyarakat yang masih kekurangan nggak bisa beli token listrik waktu itu. Jadi senang banget bisa PLN ini banyak program-program sosial seperti itu juga ya kan gitu. Jadi kita sebagai musisi membantu dengan sebisanya kita ya kan. Terus kita akan dihibur nih. Betul. Ini akan berkolaborasi dengan 10 to 5. Dan ini lagunya adalah lagu kesukaan saya. Asik. Wih. Bentar. Apa sih lagunya? Lagu apa? Oke, langsung ini dia Nindi dan 10 to 5. Thank you. Pertama kali kita berkolaborasi ya. Silakan Nindi. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta.
suka menyanyi. Badanlah sehat ya Tuhan, pasti gembira. Papa para papa para papa para papa papa para papa papa para. Sukses itu sederhana. Kuncinya jangan gagal. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Premium 10 liter, Mas. Jika hasil tak sesuai harapan, bahan bakar tidak sesuai, tetap konsisten. oktan terlalu rendah, oktan terlalu rendah. Ayo, gelut aja, Mbak. Please deh. Kalau mau mobil hebat, pilih BBM sehat yang oktannya tepat. Kayak saya. Ku tahu kau begitu ingin bersamaku, karena aku pun juga ingin bersamamu. Tapi tak semudah itu jadi pacarku. Jika baru sesaat kau jalan denganku, buktikanlah kau cinta padaku. Buat aku tergila-gila padamu. Jangan dulu kau lelah menunggu. Ku ingin lihat kesungguhanmu sebelum ku bilang I love you, I love you. Ku bilang I love you, I love you. Ku berikan satu cara mendapatkanku. Jangan banyak bicara, kau tunjukkan saja. Biar aku yang nilai semua usahamu. Apakah kau bisa masuk daftar cintaku? Buktikanlah kau cinta padaku. Buat aku tergila-gila padamu. Jangan dulu kau lelah menunggu. Ku ingin lihat kesungguhanmu sebelum ku bilang I love you, I love you. Ku bilang I love you, I love you. Ku bilang I love you. Ku bilang I love you. I love you. Ku bilang I love you. Terima kasih, Nindi. Halo, calon Tom. Baik, Kak. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Aduh, memang ya, merdu, cantik, emang gak salah nih satu sahabat kita ini ya. PLN kan maksudnya PLN. Iya, PLN. Kita harus bersahabat sama PLN. Betul dong. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, kita nggak? duduk aja kali boleh, ya. boleh, Kita boleh. duduk aja. Aduh. Halo. Nindi. Iya. Ini bicara masalah listrik. Waduh. Kamu jadi sahabat PLN pasti kan? Oh, ya udah pastinya. Nah ini kita bicara masalah listrik, mungkin kita bukan nanya kau, kalau ini pengalaman sudah pastilah. Betul. Tinggalnya nih aman ya, listrik di rumah aman kan? Amin, alhamdulillah aman. Makanya aku bilang aku harus bersahabat dengan PLN, dengan listrik. Karena memang ibaratnya kita harus bersinergi. Nah ini kan kalau misalnya kita berbicara nih Aca, Nindi ya mengenai PLN, pasti banyak banget yang penasaran nih tentang inovasi dan juga transformasi PLN yang sudah menginjak usia 75 tahun. Wow, itu udah luar usianya biasa. bukan udah matang. Berapa kali lipat kita nih? 75 tahun setengah lebih lah. 75 tahun itu setahu saya 25 tahun 3 kali. Kali gitu. 3. 25 kali 3. Benar, pintar matematikanya. Supaya kita bisa lebih tahu juga, kita akan langsung untuk menyimak video dari Bapak Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama PLN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada yang saya hormati Bapak Arifin Tasrif, Menteri SDM, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Wiluyo Kusdwi Harto, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Selamat malam juga saya ucapkan kepada pemirsa TVRI di seluruh Indonesia, dan tentunya
Cak Lontong, dan kawan-kawan yang berada di studio. Peringatan Hari Listrik Nasional setiap tahun yang jatuh pada 27 Oktober merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah PLN. Momentum 27 Oktober 1945 juga merupakan tanggal didirikannya Jawatan Listrik dan Gas yang kini menjadi PLN. Kami menyadari betul bahwa di pundak insan-insan PLN terletak amanah mulia untuk menyediakan energi listrik di seluruh pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali. Untuk itu, PLN selalu mengupayakan perbaikan berkelanjutan agar mampu menyediakan listrik yang berkecukupan, andal, terjangkau, merata, dan ramah lingkungan. Menandai ke-75 tahun berdirinya PLN, sejak April 2020 lalu, PLN telah mencanangkan program transformasi PLN menuju aspirasi sebagai perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara dan menjadi pilihan pertama pelanggan dalam solusi energi dengan tagline Power Beyond Generation. Transformasi ini memiliki 4 pilar, yakni transformasi untuk menjadi perusahaan yang semakin ramah lingkungan, green. Transformasi untuk menjadi organisasi yang lincah dan efisien, lean. Transformasi untuk menjadi organisasi yang terus berinovasi, inovatif. Dan tentunya transformasi menjadi perusahaan yang lebih dekat kepada kepentingan pelanggan, customer fokus. Merujuk pada tema HLN ke-75 yang diusung MKI, yakni Listrik Hijau Indonesia Maju, PLN telah melaksanakan berbagai program strategis yang selaras sebagai bagian dari transformasi PLN. Di antaranya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengoperasian infrastruktur tenaga listrikan, penyediaan platform digital untuk interaksi yang lebih cepat dan tepat, serta personalized dengan pelanggan PLN melalui aplikasi PLN Mobile yang segera akan kami luncurkan. Inisiatif Green di PLN kami akselerasi dengan menggiatkan pembangunan berbasis EBT seperti PLTA, PLTP, PLT Surya, serta pemanfaatan biomasa dalam operasi pembangkit existing atau Green Booster. PLN juga mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan EBT melalui inisiatif pemberian Renewable Energy Certificate, REC. REC diharapkan mengakselerasi pemanfaatan EBT untuk menghasilkan listrik berbasis clean energy, sehingga di tahun 2028 kapasitas pembangkit berbasis EBT bisa mencapai hingga 15.000 MW. PLN menyadari adanya persepsi bahwa energi listrik yang memanfaatkan surya dan angin bersifat tidak stabil karena sangat tergantung pada karakteristik alam yang dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, kami pun turut berinovasi dalam pengembangan teknologi battery storage, sehingga nantinya listrik berbasis EBT akan semakin andal dan menjadi tulang punggung ketersediaan energi masa depan. Untuk itu, jangan ragu. Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari Elektrizen, yaitu masyarakat dengan gaya hidup berbasis listrik, mulai dari kendaraan listrik, alat rumah tangga berbasis listrik, dan hal-hal lain sejenisnya yang akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selamat Hari Listrik Nasional ke-75. Listrik Hijau Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi sudah kita saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama PLN. Dan kita sangat berharap semoga transformasi yang sedang digulirkan oleh PLN ini akan berjalan dengan lancar sehingga berdampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Power Beyond Generation. Nah, betul sekali Ca dan Nindi ya, kita sepakat nih dan pastinya tentunya akan membawa manfaat di masa depan. Nah, iya benar karena ini semua sesuai dengan tagline kita malam hari ini. Listrik hijau, Indonesia maju. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut ini kami akan kembali. Setiap tahun, konsumsi LPG masyarakat terus meningkat. Padahal, untuk menyediakan LPG tersebut, kita masih harus mengimpor dan harganya mahal. Ternyata, memasak menggunakan kompor induksi lebih efisien dibandingkan dengan kompor gas LPG, dan listrik sudah tersedia dimanapun. Jika kita berhasil mengubah penggunaan kompor gas menjadi kompor induksi secara nasional, kita bisa menghemat impor LPG setiap tahunnya. PLN mendorong penggunaan kompor gas menjadi kompor induksi, mengubah konsumsi LPG yang harus diimpor dengan energi domestik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Konversi kompor induksi merupakan dukungan PLN kepada negara untuk mengurangi ketergantungan energi impor, sehingga dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. PLN telah melakukan edukasi di beberapa tempat mengenai keunggulan kompor induksi ini. Hasilnya, selain lebih efisien, kompor induksi juga lebih mudah, aman, bersih, dan praktis dibandingkan dengan kompor gas. PLN telah menyiapkan sumber daya dan infrastruktur untuk mendorong penggunaan kompor induksi yang lebih luas di masyarakat, termasuk bekerja sama dengan produsen untuk menyediakan peralatan masaknya di minimarket, supermarket, pasar tradisional, serta marketplace melalui program-program pemasaran PLN. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan akan terus membantu dan siap mendukung program konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi ini. Kami siap. Anda siap? Ya, kembali lagi bersama kami di acara Hari Listrik Nasional ke-75. Listrik Hijau Indonesia Maju. Ya, dan tentunya acara ini terlaksana berkat masyarakat ketenaga listrikan Indonesia. Untuk itu langsung saja kita akan panggilkan Bapak Wiluyo Kusdwi Harto selaku Ketua Umum MKI. Ini dia. Sambut, tangannya boleh dong. Selamat datang Pak Wiluyo. Silakan Pak. Selamat datang Bapak. Saya siapkan khusus tempat buat Pak Wiluyo. Ya, kami persilahkan. Ini luar biasa nih beliau ya. Kalau kita dekatan ini kayak nggak jauh gitu Pak ya. Iya, kalau dekat kayak nggak jauh bener banget Cak Tapi ya. memang nama beliau itu pas ya kalau mengurusi masalah listrik. Wiluyo. Apa artinya Wi? Wilayah listrik urusan beliau. Cakep, tepuk tangan dong. Iya kan? Keren lah, luar biasa. Ini kita akan berbicara ya, bertanya-tanya dengan Pak Wiluyo ini karena ini saya tadi menyimak juga apa yang disampaikan Menteri ESDM dan juga dari Dirut PLN bagaimana kita bahwa listrik ini udah semakin maju Pak ya. Dari Menteri BUMN juga. Betul. Tadi saya garis bawahi juga makanya yang ingin saya tanyakan mewakili masyarakat mungkin. Kapan nih kira-kira Indonesia itu bisa 100% menikmati listrik? Jadi berdasarkan diskusi kami dengan perusahaan listrik negara PLN, ini insya Allah target kita
akhir tahun 2021, insya Allah ini seluruh rakyat Indonesia akan bisa menikmati listrik. Entah itu listrik dari PLN maupun listrik dari pemerintah. Gitu Cak Lontong, insya Allah. Mohon doanya dan dukungannya. Berarti coming soon ya? Coming soon, segera. coming soon. Cak, ada lagi nih Bapak, masyarakat kan berharap tarif lebih terjangkau lagi, apalagi kan lagi ekonomi pandemi saat ini nih Pak. Bisa dibantu nggak Pak, gimana Pak soal tarif? Oke, untuk tarif, jadi pemerintah sudah mempunyai program agar tarif listrik ini bisa dinikmati atau dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi bawah. Jadi pemerintah dalam hal ini sudah menugaskan PLN untuk memberikan program-program insentif seperti misalkan diskon tarif khusus untuk UMKM, kemudian program-program pasang tambah daya dengan diskon tarif dan lain sebagainya. Jadi ini dimaksudkan supaya masyarakat masih tetap menikmati listrik dan bisa berusaha di tengah kondisi yang sulit ini. Terus Pak, ini bagaimana sih Pak supaya listrik nggak biar flat gitu Pak? Pemerintah juga dengan PLN bersama-sama bergandengan tangan. Sekarang PLN meluncurkan program yang dinamakan transformasi PLN. Di mana salah satu program itu adalah meningkatkan keandalan atau meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya supaya listrik tidak biarpet. Jadi PLN punya beberapa program, seperti contohnya melakukan digitalisasi distribusi, digitalisasi pembangkit, dan juga yang namanya PLN Mobile. Jadi di situ nanti masyarakat bisa kontak PLN secara langsung real time, supaya mereka bisa melaporkan atau memberi masukan kepada PLN terkait dengan kondisi kelistrikannya. Itu semua pelanggan komplain. Bisa Pak berarti? Insya Allah semua pelanggan akan bisa menikmati pelayanan listrik PLN Mobile tadi. PLN Mobile. Kadang-kadang memang kita juga butuh masukan atau laporan dari masyarakat. Betul. Untuk tahu sesuatu. Tapi nanti juga nggak enak loh kalau sekarang tadi dikatakan listrik misalnya biarpet, tapi kalau nanti sudah nggak biarpet masa biar-biar, kan nggak enak ya Pak ya? Listrik biar-biar. Biar-biar gitu ya, benar-benar. Nah, tapi ada anggapan begini, untuk menciptakan atau menghasilkan energi listrik ini banyak berasumsinya beranggapan ini bisa mencemari lingkungan. Nah, bagaimana ini tentang tanggapan dan upaya yang dilakukan terhadap masalah itu? Iya, jadi pembangkit kita memang ada yang energi primernya berasal dari fosil seperti batu bara, BBM dan gas. Tetapi kita juga sekarang mengembangkan pembangkit listrik yang hijau, yang green, renewable energy. Sedangkan untuk mencegah adanya atau mengurangi adanya pencemaran, kita sudah memasang beberapa alat peralatan di pembangkit-pembangkit fosil supaya emisinya bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Kira-kira begitu Cak Lontong. Bicara tentang MKI sekarang, masyarakat ketenaga listrikan Indonesia. Ini tadi disampaikan juga oleh Pak Erick Thohir bahwa harapannya itu kita bisa menjadi pemain utama kelistrikan untuk mewujudkan energi masa depan berbasis listrik. Nah, kira-kira bagaimana ya menurut MKI, apakah arahnya memang seperti itu dan bisa diwujudkan? Jadi MKI sangat support, sangat mendukung harapan Pak Menteri tersebut. Karena yang diharapkan oleh Pak Menteri adalah security of energy Cak Lontong. Jadi ketersediaan listrik atau energi, kemudian affordability, quality, dan keberlanjutan daripada energi tersebut harus tetap terjamin. Untuk itu MKI selalu memberi masukan, memberi input, memberi saran kepada pemerintah dan juga PLN agar security of energy ini bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Security of energy. Wah, berarti ini peluang ya. Tenaga kerja yang security banyak dibutuhkan nanti. Ada kaitannya ya, tetap ya. Terus apakah peran MKI untuk membantu pemerintah maupun masyarakat luas seperti ini Pak peranannya? Iya, jadi peran MKI sekarang lebih banyak memberi masukan dan memberikan saran kepada pemerintah bagaimana menjaga ekosistem bisnis ketenaga listrikan ini bisa sustain dan bisa berkeadilan. Jadi baru-baru kemarin juga kita diminta pendapat oleh Komisi 7 mengenai rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan. Dan kita memberi masukan kepada DPR
bagaimana bisnis ketenaga listrikan ini bisa sustain dan bisa berkelanjutan dan juga bisa berkeadilan. Saya ingin bertanya juga ini sebenarnya Gimana, Cak? yang menjadi anggota MKI itu sebenarnya siapa saja nih Pak? Atau mungkin keuntungan apa yang bisa kita dapat ketika kita menjadi anggota dari masyarakat ketenaga listrikan Indonesia? Sebenarnya siapapun bisa menjadi anggota MKI. Oh, Jadi baik itu masyarakat luas boleh, masyarakat awam boleh, kemudian pemerhati energi boleh, kemudian profesional juga boleh, lembaga atau badan swasta, bisnis boleh. Silakan menjadi anggota MKI. Oh, bebas ya? Bebas Pak, bebas Cak Lontong. Tapi Cak, ini ada yang satu yang penting nih, kan kata Bapak kan semuanya bisa. Nih contoh nih, misalnya kalau Eka nih Pak ingin menjadi anggota gitu, gimana tuh Pak caranya? Mudah Mbak Eka, jadi tinggal klik, lihat ke internet, ada di Nah ini ditunggu-tunggu nih, langsung pada nyatet nih soalnya nih. www.mki-ieps.id. Nah, itu tadi. Ini kita juga mendengar apa ya istilahnya? Apa yang dilakukan untuk ini masalah-masalah sosial nih. Mungkin ada juga bakti-bakti sosial yang dilakukan oleh MKI berkaitan dengan masyarakat luas nih, Pak Wiluyo. Iya, Cak Lontong. Jadi tahun lalu kita memberi bantuan pasang baru kepada masyarakat yang tidak mampu. 2019 nih Pak 2019. Pasang baru? Iya, bagi masyarakat yang kurang mampu. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberi bantuan kepada masyarakat yang remote, berada dalam remote area, berupa fasilitas belajar jarak jauh. Jadi kita memberi seperti smart TV, memberi laptop, dan memberi surya panel, sehingga masyarakat yang ada di lokasi-lokasi yang remote bisa menikmati pembelajaran jarak jauh, tidak ketinggalan informasi dengan saudara-saudara yang ada di kota besar. Nah, supaya lebih jelas kita saksikan bersama, ini dia video. Pandemi COVID-19 telah merubah gaya hidup sebagian besar warga dunia. Jaga jarak menjadi upaya penting memutus mata rantai penyebaran virus yang berbahaya tersebut. Hal ini berdampak pula pada pola belajar mengajar yang sekarang harus mulai terbiasa dengan pola belajar jarak jauh atau PBJJ yang sangat tergantung kepada sarana teknologi komunikasi dan informasi. Namun belum semua masyarakat di negeri ini mempunyai akses yang memadai untuk bisa belajar online. Bahkan akses kepada aliran listrik sekalipun. Hal itulah yang melatar belakangi MKI untuk melaksanakan program bantuan sarana PBJJ sebagai bagian dari kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-75. Kami menyiapkan 4 paket sarana PBJJ yang terdiri dari perangkat solar PV sebagai sumber energi listrik, 1 unit smart TV, dan 1 unit laptop dan kelengkapan pendukungnya. Sarana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk belajar online secara bergantian dalam kelompok-kelompok kecil. Adapun 4 lokasi yang menerima bantuan tersebut adalah Kampung Baduy dan Desa Cikadu, Provinsi Banten, serta Desa Manasa, Pulau Seram, dan Desa Ute, Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaannya, MKI bekerja sama dengan PLN Distribusi Banten dan PLN Wilayah Maluku. Kami menyadari inisiatif ini belum dapat berarti banyak. Namun, big result begins with a single step. Semoga inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lain untuk mendukung kesediaan infrastruktur belajar online. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya program ini. Terima kasih atas bantuannya untuk mendukung pelajaran jarak jauh. Ya, semoga tentunya juga Pak ini membawa manfaat ya bagi para pelajar-pelajar di daerah tersebut dan program PBJJ ini dapat berjalan sesuai dengan harapan ke depannya. Iya, mudah-mudahan. Dan tidak terasa nih begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan malam hari ini ya terkait dengan kelistrikan dan apa saja yang akan dilakukan dalam perkembangan dan juga dalam mendukung Indonesia maju. Ternyata banyak inovasi dari kemitraan PLN, kemudian MKI, pemerintah, dan juga BUMN yang
saling bersinergi gitu Betul. Pak Ude. Dan selain itu kita juga selalu mengingatkan ya bagi seluruh masyarakat, karena di kondisi pandemi seperti ini kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan juga memakai masker kemanapun Anda berada. Betul. Gitu. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh yang sudah meluangkan waktu nih ikut serta dalam acara kita pada hari ini, Hari Listrik Nasional ke-75 ya. Sekali lagi terima kasih Pak William. Terima kasih Kak Lontong, Baik Listrikan Aturan. Indonesia bisa semakin Amin. maju dan menjadi masa depan. Betul. Untuk Pak Wilio juga selalu sukses, salam sehat ya Pak. Semoga kita selalu Sukses sehat, selalu, Mbak sukses Kak. selalu, sehat-sehat Sukses ya. selalu. Ya, dan pemirsa kita akan saksikan penampilan terakhir pada sesi ini, yaitu ada Nindi Parasadi Harsono dengan lagu Meraih Bintang. Selamat malam dan sampai jumpa. Listrik Hijau Indonesia Maju. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, ini ku buktikan. Terus fokus, satu titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo, oh, 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 yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo, oh, 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 oh. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang, yo ayo, yo ayo.